Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau kuis praktikum ya, mata kuliah administrasi jaringan komputer. Di sini sudah terlihat topologinya. Untuk tujuan presentasi ini adalah untuk membuat keterhubungan antara server satu dengan server yang lainnya. Di sini kita sudah ada IP ya, IP dari 11, kemudian di sini ada IP dari 10. Nah, untuk IP 11-nya ini mencakup klien A, FTP server, HTTP server, dan DNS server. Bahkan gateway-nya pun menggunakan IP 11 ya. ETH0 sebelah kiri, kemudian ETH1 sebelah kanan yang mencakup mail server, PC Windows, klien Linux, kemudian DHCP server. Ini semua yang sebelah kanan ini mencakup IP 10 gitu. Jadi nanti IP yang 11 ini akan terhubung pada IP yang 10 melalui router. Jadi nanti contohnya misalnya klien A bisa terhubung dengan mail server, kemudian DNS server bisa terhubung ke DHCP server, bahkan terhubung semua gitu antara satu dengan satu lainnya. Nah, oleh karena itu di sini untuk ETH0 ini atau yang sebelah kiri ini DNS, HTTP, FTP dan klien A ini sudah dibuat di praktikum sebelumnya. Untuk DHCP server ini sudah dibuat di praktikum sebelumnya, hanya saja IP dari DHCP server ini sama dengan IP ETH0 yaitu 11 gitu. Di video ini kan kita akan membuat DHCP-nya berbeda gitu IP-nya agar bisa terhubung satu sama lain gitu. Nanti kita akan buat ya. Kemudian untuk klien B atau Linux ini akan mendapatkan IP secara otomatis pada DHCP server ini gitu, dengan mengubah statiknya menjadi DHCP gitu. Nanti ketika kita restart maka klien Linux ini yang B ini akan mendapatkan IP otomatis yang satu jaringan dengan DHCP server ini. Kemudian untuk PC Windows-nya ini juga akan mendapatkan IP secara otomatis gitu, dengan mengubah radio buttonnya menjadi automatic. Nanti kita akan contohkan di video ini. Nah, kemudian mail server ini sudah dibuat di praktikum sebelumnya, sama, hanya saja IP-nya itu sama satu jaringan dengan ETH0. Nah, di video ini kan kita akan mengubah IP-nya agar berbeda dengan ETH0 supaya walaupun IP-nya berbeda tapi bisa terhubung gitu antara IP 11 dengan IP 10 gitu. Nanti di sini di video ini kita akan ubah IP-nya bukan 11 melainkan nanti bebas apa saja asal jangan 11 ataupun 10. Kita coba eksperimen dengan IP yang lain gitu. Tanpa panjang lebar, mari kita contohkan praktikumnya ya. Baik, di video ini kita akan mulai praktikumnya. Di sini kita sudah mempunyai router di praktikum sebelumnya. Router ini sudah kita tambahkan Ethernetnya ya. Ini ada Ethernet 0 dan ada Ethernet 1 gitu. Untuk Ethernet 0 ini kita akan mengakses DNS seperti HTTP server, FTP server, klien ya. Nah, untuk DNS ini kita mengakses menggunakan ETH0. Kemudian ETH1-nya kita akan menggunakan IP56 yang di dalamnya terdapat DHCP server, klien B, klien Windows dan mail server itu. Di sini kita akan buat dulu DHCP-nya ya. Kita buat dulu DHCP-nya, konfigurasi dulu DHCP-nya. Kita clone dari sini. Kita sudah buat file VirtualBox-nya. Kita clone. Kita namain menjadi DHCP
server ETH1, bebas ya namanya, terserah. Kemudian kita next, ini kita ubah menjadi include all ya. Kita next, kita clone, tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai kita jangan lupa setting dulu. Nah, kita ke network. Nah, kita lihat dulu advance-nya apakah ada yang kurang. Nah, di sini yang Denny ini kita akan ubah menjadi allow all. Oke. Ini adapter 1, adapter 2 ya. Kita langsung oke. Kemudian kita langsung start. Kita lihat ya. Oke, di sini sudah ada IP-nya ya. Waktu kita clone kan sudah ada IP-nya. Kita langsung saja masuk ke interface-nya dengan mengetikkan nano etc network interface. Nah, di sini kita akan hapus dulu. Kita akan hapus dulu ininya. Ini adalah ETH0 ya, yang pertama nih ETH0. Kita ubah dulu yang paling atas menjadi auto ETH0. Kemudian ininya IP-nya kita ubah menjadi 58 karena kita akan menggunakan IP 58 dan IP 56. Kemudian kita ubah lagi networknya menjadi 58, kemudian broadcastnya pun 58. Nah, kita tambahin gateway ya. Gateway ini adalah jalur untuk menghubungkan routernya. Jadi di jalurnya gateway 192.168 itu gateway-nya 581. Oke. Di bawahnya kita akan beri komentar dulu pagar interface ETH1. Oke, di sini kita akan tulis auto ETH1, kemudian ifs ETH1 inet static. Ini kita akan isi IP-nya 92.168 561 ya. Kemudian kita akan beri netmasknya 255.255.255.255.0. Kemudian kita akan beri networknya itu 192.168.560. Kemudian kita kasih gateway-nya 192.168, kemudian 561. Nah, broadcastnya kita isi 192.168.56.55. Oke, kita save, Ctrl X, Y, enter. Oke, setelah seperti ini kita jangan lupa untuk restart networkingnya ya. Init D networking restart, enter. Apabila tulisannya seperti ini maka sudah berhasil ya. Kita cek dulu ifconfig. Oke, untuk ETH0 itu IP-nya sudah 58, kemudian ETH1 sudah 56 ya, sama dengan ini router. Oke. Nah, selanjutnya kita akan install DHCP3. Nah, di sini kita akan masukkan dulu DVD-nya, kemudian kita ketikkan apt-get install DHCP3 server. Oke, kita enter saja. Nah, kita oke, enter. Nah, untuk ada tulisan violate seperti ini kita abaikan saja karena tidak apa-apa ya. Nah, kemudian kita akan konfigurasi dulu DHCP config-nya.
Kita konfigurasi dulu dengan mengetikkan nano atau pico, sama aja, etc dhcp dhcp3 dhcp d kon, kemudian kita enter. Kita cari yang komentarnya Sunlight. Nah, ini dia. Kita hilangkan dulu komentar subnetnya, kita hilangkan dulu komentar range-nya, kita hilangkan dulu komentar option-nya, semuanya ya. Kita option-nya, routernya kita buka aja karena kita akan mengakses menggunakan router. Kemudian kita buka semua. Jangan lupa untuk ininya juga ya, penutupnya kita buka dulu. Oke. Nah, untuk subnetnya kita akan ubah IP-nya menjadi 192.168.560. Netmasknya 24-nya kita hapus menjadi 0. Oke. Range-nya kita ubah menjadi 192.168.560.200. Ini kita ubah 210. 192.168.560.210. Range ini berarti 200 sampai 210 gitu. Nanti kita ketika klien mengaksesnya berarti nanti di atas 200-an gitu IP-nya. Oke. Kemudian kita ini akan akses ke DNS ya, DNS yang IP-nya 58 tadi. Kita masukkan IP-nya DNS 192.168.58.103. Kemudian di sini kita akan ubah menjadi server 1.praktikum.com. Oke. Option routernya kita berapa routernya? 56 routernya nih. 192.168.561. Oke. Nah, kita ini broadcast-nya kita ubah menjadi 192.168.56255. Oke. Untuk default dan max-nya itu kita biarkan saja. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Setelah sudah seperti ini, kita akan konfigurasi lagi DHCP-nya. Jadi jika dalam komputer tersebut terdapat 2 atau lebih Ethernet, maka kita harus memberikan layanan mana yang akan mengakses DHCP server tersebut gitu. Di sini layanannya kita akan mengakses semua ya. Jadi kayak ketika nano etc default DHCP 3 server. Nah, kita enter saja. Nah, di sini layanan DHCP server ini akan kita buka semua ya. Jadi ETH0, ETH1 semuanya bisa mengakses DHCP. Kita akan tuliskan ETH0 kemudian ETH1. Kita save, Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita akan merestart layanannya ya, dengan mengetikkan nano, dengan mengetikkan etc init d kemudian dhcp3 server restart. Oke. Nah, ketika ada tulisan valid seperti ini, kita abaikan saja karena proses stop, kemudian proses starting. Ya, berarti sudah berjalan nih. Nah, untuk merubah IP kliennya, kita akan ke
sini ke network internet setting, kemudian kita change updater option, kita ke VirtualBox, kita ke property, kemudian kita ke TCP/IP. Nah, di sini kita obtainkan radio buttonnya, kita pilih obtain IP automatic. Berikut DNS-nya pun sama. Oke, kita akan oke saja. Oke. Diusahakan ketika praktikum ini teman-teman tidak terhubung ke jaringan internet ya, karena akan membuat keterhubungannya tidak berhasil. Kemudian kita akan membuat klien Linux-nya. Kita buka VirtualBox lagi, kita clone lagi. Kita akan buat klien B ETH1. Oke, kita ubah lagi ini menjadi AL. Kita next. Oke. Kita tunggu. Baik, nah sini sudah ada nih, kita langsung start. Jangan lupa kita setting dulu ya, lihat dulu apakah advance-nya low all. Oh, ini masih DN ini kan, kita low all dulu semuanya. Oke, kita langsung start saja. Kita akan tunggu. Oke, klien B nya sudah muncul ya. Nah, untuk ini adalah IP yang default ya, default dari kita clone tadi. Oke, kita langsung aja di sini masuk ke interface nano etc interface. Nano network interface. Oke, kita enter. Kita ubah lagi di sini menjadi auto. Nah, di sini kita akan hapus semuanya nih IP-nya, karena kan kita membutuhkannya DHCP saja gitu untuk proses otomatiknya gitu. Di sini statiknya kita ubah menjadi DHCP. Kita beri komentar lagi. Ini adalah interface ETH1. Kita berikan auto ETH1. Interface ETH1 inet DHCP. Oke, setelah seperti ini kita akan save, Ctrl X YZ. Apabila kita restart, maka IP-nya kita akan dapat IP 56. Sekarang kita akan restart dulu. Ketikkan etc init d networking restart. Kita enter aja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, kalian bisa lihat tuh 192.156.12.112 ya. Kita coba ifconfig. Oke, untuk ETH 0 nya itu IP nya sudah 56 ya, 56. Kemudian ETH 1 nya itu 56 juga. Ini yang ETH 0 nya 111, ini 112. Selanjutnya kita pada klien Windows. Kita buka dulu command prompt-nya. Oke. Nah, di sini kita akan cek IP-nya ya. IP config al. Kita enter. Kita cek DHCP servernya IP 56 nih. 56 100 ya. Untuk kita ubah, kita lihat rilisnya dulu. Kita ubah rilisnya dulu, kemudian kita cek DHCP lagi dengan mengetikkan renew. Oke, kita meminta IP baru. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini kita dapat IP-nya
IP-nya 192.168.56.107 kan tadi sebelum kita renew dia IP-nya 110. Nah, ketika kita renew kita dapat IP baru 107. Oke, untuk DHCP klien Linux dan Windows sudah mendapatkan IP-nya. Oke, selanjutnya setelah konfigurasi selesai, kita uji apakah klien Windows dan Linux sudah terhubung atau belum. Kita bisa dicoba. Oh iya, di sini ada ralat nih untuk DHCP servernya. Untuk ETH0-nya kita komentarin semua ya, atau kita nonaktifkan semua. Kemudian kita klien Linux pun untuk ETH0-nya di nonaktifkan semua atau beri tanda pagar atau komentar ya. Kemudian kita coba cek keterhubungannya. Ini masih satu jaringan ya. Kita coba ping IP dari DHCP-nya yaitu 565. Kita enter. Oke. Setelah sudah seperti ini berarti klien Windows sudah terhubung pada DHCP server. Kemudian kita ke klien Linux. Kita coba ping DHCP servernya ya. Oke, jika sudah seperti ini berarti klien Linux sudah terhubung pada DHCP server atau satu jaringannya. Baik, selanjutnya kita akan coba membuat mail servernya. Oke. Baik, di sini kita akan mengkonfigurasi mail servernya pada jaringan 56. Kita clone lagi dari sini. Kita tulis bebas ya namanya apa, terserah teman-teman. Web mail server TH1. Oke, kita ubah lagi menjadi include all. Kita clone. Jangan lupa kita setting dulu. Kita ke network, kita lihat advance-nya, kita ubah menjadi low all. Kita oke, baru kita start. Nah, ini adalah IP defaultnya ya, pas kita clone tadi. Di sini kita akan masuk ke interface-nya terlebih dahulu untuk memberikan IP-nya. Kita akan beri IP-nya 10 aja. Nano etc network interface. Nah, ini kita komentar aja ya. Kita beri komentar aja. Boleh dihapus, boleh dikasih komentar, terserah ya. Oke, yang ini kita hapus aja nih. Oke, setelah sudah seperti ini, kita beri komentar lagi untuk interface TH1-nya. Kita beri auto ETH1 ifs TH1 init static. Kita beri address-nya. Dua 168 56 10. Oke, kita beri netmask-nya 255 255 2550. Kita beri network-nya 92 168 560. Kita beri gateway-nya 192.168.561. Oke, kita beri broadcast-nya 92.168.56255. Oke, setelah seperti ini kita Ctrl X Y enter.
Selanjutnya kita restart dulu ya. Kita restart etc network etc init the networking restart. Oke, setelah sudah seperti ini, sudah berhasil. Selanjutnya kita ifconfig dulu. Oke, ETH0 nya sudah dinonaktifkan, kemudian ETH1 nya itu 5610. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan install Kurir IMAP dan Kurir POP nya. Kita masukkan ke DVD1, kemudian kita ketikkan apt-get install postfix Kurir IMAP Kurir POP. Kita enter aja, kemudian kita Y. Di sini kita pilih no, kemudian kita oke. Kita internet site, oke. Kita sistem emailnya kita akan beri namanya praktikum.com. Oke. Kita tunggu ya prosesnya selesai. Kita kemudian akan konfigurasi direktori mailnya dengan mengetikkan maildir make etc scale maildir, M nya besar ya. Kemudian kita enter. Kita lihat apakah maildirnya sudah ada. ls etc scale. Oke, maildirnya sudah ada. Kemudian kita add user ya. Kita add user bebas, namanya apa. Saya akan memberikan nama usernya Helmi1. Dan kita enter. Kasih passwordnya Helmi1. Enter. Konfirmasinya Helmi1. Enter. Helmi1. Enter. Enter. Oke, user 1 sudah dibuat. Kita akan buat user 1 lagi, namanya Helmi2. Kemudian kita enter, passwordnya masukin Helmi2, masukin lagi Helmi2. Kemudian ini namanya Helmi2. Oke, kita skip aja, enter. Kemudian kita Y. Oke. Setelah sudah seperti ini, kita akan konfigurasi lagi mainnya, postfix-nya dengan mengetikkan nano etc postfix main.cf. Oke, kita enter aja. Di sini kita paling bawah tambahkan home mailbox sama dengan maildir slash. Tulisannya gede ya. Kita Ctrl X, yes, enter. Kemudian kita akan konfigurasi lagi postfix-nya dengan mengetikkan dpkg reconfigure postfix. Kita enter. Kita oke. Internet site kita oke. Ini praktikum.com oke. Rootnya kita skip aja. Kita oke. Ini kita no. Di sini kita akan tambahkan 0000/0. Kita langsung oke.
User delivery kita no aja, 0 oke, plus oke, IPv4 oke. Selanjutnya kita akan restart semua servisnya. Kita akan restart etc init d postfix restart. Oke, selanjutnya kita akan restart kurir pop, kurir imap dulu, kurir imap, kemudian kita kurir pop. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk pengujiannya kita lewat dulu ya. Kita langsung selanjutnya kita akan menginstal Squirrel Mail-nya ya, apt get install Squirrel Mail. Oke, kita enter, kita y, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Squirrel Mail ini digunakan untuk versi webnya ya. Nah, kita akan konfigurasi Squirrel Mail-nya, configure. Oke, kita masuk ke nomor 2, kita ketikkan nomor 2, enter, kemudian kita pilih nomor 1, kita tulis practicum.co, kita enter, kemudian kita pilih R, kemudian kita pilih D. Nah, habis itu kita pilih kurir ya, kurir, enter lagi, kemudian kita save data, kemudian kita quit. Oke, setelah sudah seperti ini kita akan masuk ke Apache-nya. Kita masuk ke Apache-nya, nano etc Squirrel Mail apache.com. Oke, kita ubah Squirrel Mail-nya menjadi web mail. Oke, kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita konfigurasi lagi, tambahkan include-nya. Kita masuk ke nano etc apache2/apache2.com. Kita enter, kita ke paling bawah, kita akan tambahkan include Squirrel Mail-nya. Di sini kita akan tambahkan include etc Squirrel Mail apache.com. Oke, setelah sudah seperti ini kita Ctrl X, Y, enter, kita restart service-nya lagi. Kita restart postfix dulu, kita imap, kemudian pop, ulang restart Apache-nya, Apache 2. Oke, setelah sudah seperti ini kita akan coba mengirimkan emailnya. Kita masuk ke telnet, telnet 192.168.56.10.25 ini untuk membuat emailnya. Nanti kalau 110 itu untuk membaca emailnya, tuh simpelnya gitu. Kita 25, kemudian oke. Setelah sudah seperti ini contoh sederhananya. Nanti lebih bisa lagi ke webnya nanti. Kita mengirimkan emailnya menggunakan web nantinya.
kita masuk ke mail from, ngirim dari Helmi 1. Oke, kita enter. Oke, kita RCPT terus save ya, save. Kita ngirim kemana? Ke Helmi 2. Oke, kita kasih datanya apa. Ini adalah contoh kuis praktikum admin Jarkom. Oke, kita jangan lupa titik, kita kemudian quit. Oke, baik. Untuk membacanya kita tinggal ganti saja ininya menjadi 110. Kemudian oke, langsung kita kasih user Helmi 2, passwordnya Helmi 2, kemudian start. Ada pesan 1, kemudian list. Kita lihat, nah pesan 1 itu berarti kita akan baca, bacanya red 1. Oke, ini adalah contoh kuis praktikum admin Jarkom. Email sudah dibaca, kemudian kita quit aja. Oke, untuk web email sudah berhasil. Baik, selanjutnya kita akan coba keterhubungan antara webmail DHCP dan klien Windows. Kita akan coba webmail dulu. Kita ping 192.168.565. Ini adalah IP dari DHCP. Kita enter. Jika sudah seperti ini berarti sudah terhubung. Kemudian kita cek lagi klien Windows menuju ke webmail. Kita akan coba. Kita ping 192.168.5610. Jika sudah seperti ini berarti klien Windows sudah terhubung pada webmail server. Oke, kita sudah membuat DHCP server, klien server Linux, klien Windows, kemudian kita sudah membuat webmail server. Sekarang kita akan hubungkan antara DNS, HTTP server, FTP server, klien Linux juga akan terhubung melalui router di sini. Jadi router ini adalah tengah-tengahnya ya. Jadi kayak misalnya klien Linux ETH0 akan mengakses ke DHCP server gitu. Nah, apakah sudah terhubung atau belum? Kita akan coba ya. Baik, selanjutnya di sini sudah ada router DHCP server, webmail server, dan klien Windows. Untuk klien Linuxnya belum saya buka. Di sini kita akan buka klien B atau klien Linux dulu. Nah, kita akan buka. Kemudian kita akan buka lagi DNS servernya. Kita akan buka DNS mail server yang terbaru nih. Oke, kita akan buka. Kemudian kita akan buka HTTP server dan FTP server. Oke, kita akan buka HTTP server. Kemudian kita akan buka FTP server ya. Oke, sudah terbuka. Kemudian FTP server. Selanjutnya kita ke klien Linux. Kita ke klien C. Ke klien A mail. Klien A mail juga bolehlah, klien A aja. Klien A. Oke. Sudah terbuka semua ya. Banyak banget kayak ini.
Wah, banyak sekali nih. Mudah-mudahan nggak pusing nih teman-teman ya. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Semoga teman-teman tidak pusing ya. Oke, ini adalah routernya. Kita nyalakan dulu routernya. Oke, kita install dulu. Oke, sekarang kita akan coba hubungkan antara ETH0 dan ETH1 ya. Di sini kita akan coba dari sebentar. Ini kita aktifkan dulu nih. Kurang lebih seperti inilah. Nah, di sini kita akan menghubungkan, coba dulu ya. Ini kan sudah ada nih untuk server ETH0-nya, kemudian ETH1-nya sudah ada. Nah, kita akan saling hubungkan nih. Oke, kita coba ya. Kita akan hubungkan DNS dulu lah. Kita akan hubungkan DNS dulu. DNS menuju ke DHCP ya. Kita ping DHCP itu 565. Oke, DNS ke DHCP sudah terhubung. Kemudian kita coba, bentar, kita coba dulu HTTP ya. HTTP dulu kita coba ke DHCP dulu. Kita ping DHCP 565 ya. Oke, HTTP server sudah terhubung. Kemudian kita coba FTP server ya. FTP server, kita ke DHCP server yang ada di ETH1 56. Oke, FTP server pun sudah berhasil terhubung. Kemudian kita akan ke klien A. Kita akan terhubungkan ke DHCP 56. Oke, klien A pun sudah berhasil terhubung ya. Baik, sekarang kita akan hubungkan DHCP ke DNS ya. Tadi DNS ke DHCP, sekarang DHCP ke DNS. Sebelumnya kita akan ubah dulu ininya, etc bin db92. Kita akan ubah dulu ininya menjadi 56 ya. Ini adalah mail servernya tadi 1056. Oke, kemudian kita save ya, enter. Kemudian kita masuk ke db praktikum.com lagi. Kita ubah lagi IP-nya menjadi 56, kemudian ininya 10. Untuk mail servernya kita Ctrl X, enter. Baik, selanjutnya kita akan menguji DHCP ke DNS, DHCP ke HTTP, DHCP ke FTP, DHCP ke klien A. Tadi kan DNS, HTTP, FTP server, klien A ke DHCP, sekarang kebalikannya. Kita coba ping 192.168.58 ke 103. Ini 103 ini DNS ya, DNS. Kita coba. Oke, DHCP ke DNS sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita akan coba ke HTTP server. HTTP server ini ping 192.168.5898. Ini adalah HTTP server. Kita enter. Oke, sudah terhubung juga. DNS ke HTTP server sudah terhubung. Kemudian kita lanjut ke FTP server, yaitu 18, IP-nya 5818. Kita coba. Oke, DHCP ke FTP server sudah berhasil. Dan terakhir kita coba DHCP ke klien Linux. DHCP ke klien Linux itu IP-nya 28 192.168.5828. Oke, kita enter. Oke, DHCP server ke klien A sudah berhasil terhubung.
Baik, selanjutnya kita akan coba DNS, HTTP, FTP, dan klien Linux. Kita akan hubungkan pada klien B, ETH1 ya, pada jaringan ETH1. Kita coba untuk IP dari klien B ini kan otomatis ya, tadi IP-nya itu 112. Untuk klien B ini nih, IP-nya itu 112. Nah, IP-nya ETH1 112. Kita akan coba ya dari DNS menuju ke klien B ETH1. Kita ping 56.112, kita enter. Oke, DNS ke klien B ETH1 sudah berhasil terhubung. Kemudian kita HTTP server. Kita akan coba hubungkan ke klien B ETH1 dengan mengetikkan ping IP-nya 56.112. Kita enter lagi. Oke, klien HTTP server ke klien B ETH1 sudah terhubung. Kemudian kita coba ke FTP server 2 menuju ke klien B. Ketikkan ping lagi sama IP-nya juga. Kita enter. Baik, FTP server menuju ke klien B ETH1 sudah terhubung. Selanjutnya kita akan ke klien A, klien ke klien ya. Ini klien ke klien nih. Sama aja, ini klien A mail ke klien B ETH1. Kita akan coba ping, kita enter. Baik, klien A mail ke klien B ETH1 sudah berhasil terhubung. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan klien B ETH1 ini ke DNS, HTTP server, FTP server, klien A. Jadi kebalikannya gitu loh. Oke, kita akan hubungkan coba menggunakan ping 103. Ini adalah IP dari DNS. Kita coba enter. Oke, sudah terhubung klien B pada DNS mail server. Kemudian kita coba pada HTTP yaitu 98, kita enter. Sudah terhubung lagi klien B ETH1 dan HTTP server. Kemudian kita akan coba ke FTP server yaitu 18. Kita coba ya klien B ke FTP server, sudah terhubung lagi. Selanjutnya kita akan coba ke klien A mail yaitu IP-nya 28. Kita akan coba untuk klien B ETH1 dan klien A mail sudah terhubung lagi. Selanjutnya kita akan menguji keterhubungan antara DNS, HTTP server, FTP server, klien A menuju ke webmail server ETH1. Jadi nanti DNS apakah terhubung pada webmail dan seterusnya. Kita coba DNS dulu ya. IP-nya webmail server adalah 10. Nah, ping 10. Oke, untuk DNS ke webmail server sudah berhasil terhubung. Kemudian kita ke HTTP ya. Kita coba HTTP 10. Oke, HTTP ke webmail server sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita ke FTP. Kita coba. Oke, FTP ke webmail server sudah terhubung juga. Kemudian kita klien pada webmail. Oke, klien pun sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita akan coba dari kebalikannya ya. Kita akan coba webmail apa terhubung ke DNS atau tidak. Kita coba cek. DNS itu IP-nya 58.103. Oke, webmail DNS sudah berhasil terhubung. Kemudian kita cek ke HTTP server 98. Kita ping. Oke, sudah berhasil juga.
Kemudian kita coba ke FTP ya. FTP itu 18. Kita coba. Oke, sudah berhasil terhubung juga. Selanjutnya yaitu ke klien A. Klien A itu 28. Oke, kita coba. Baik, sudah terhubung semuanya. Tinggal yang terakhir adalah klien Windows pada ETH 0 ya. Klien Windows menuju ETH 0 belum dicoba. Oh maaf, tadi untuk klien A tidak jadi. Mungkin kita akan coba lagi nih. Oke, sudah berhasil terhubung ya. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan klien Windows. Baik, selanjutnya kita akan menguji DNS, HTTP server, FTP server, dan klien A apakah sudah terhubung pada klien Windows. Kita cek dari DNS terlebih dahulu. Untuk klien Windows-nya IP-nya adalah 192.168.56.100. Tadi udah saya ubah karena tadinya tidak terhubung. Sekarang kita akan coba apakah sudah terhubung atau belum dengan IP yang baru. Kemudian ini IP baru tuh IP yang diotomatiskan pada DHCP ya. Kita akan enter. Oke, untuk DNS mail server pada klien Windows sudah terhubung. Kemudian HTTP server 100 ya. Kita coba cek. Oke, HTTP server dan klien Windows sudah terhubung juga. Kita akan cek pada FTP server. Oke, FTP server pun sudah terhubung pada klien Windows. Selanjutnya klien Linux menuju klien Windows. Apakah sudah terhubung atau belum? Kita cek. Oke, klien A Linux sudah berhasil terhubung pada klien Windows. Untuk melihat IP klien Windows itu kita tinggal ketikkan ipconfig al. Nah, di sini bisa kelihatan IP-nya DHCP servernya adalah 100 ya, 192.168.56.100. Oke, ini adalah IP address-nya. Ini adalah DHCP-nya. Oke. Baik, untuk yang terakhir kita akan uji coba klien Windows apakah bisa terhubung pada klien Linux, FTP server, HTTP server, dan DNS mail server. Kita akan coba ya. Untuk IP DNS-nya itu 103. Kita coba. Oke, untuk klien Windows sudah terhubung. Kemudian kita akan coba ke HTTP server, IP-nya 98. Kita coba. Oke, sudah terhubung juga. Kita akan coba ke FTP server, IP-nya 18. Kita coba. Oke, sudah terhubung juga. Sekarang kita akan coba ke klien A ya, klien A ini. IP-nya itu 28. Kita coba. Oke, sudah terhubung semua. Baik, untuk kuis praktikum administrasi jaringan komputer ini cukup sampai di sini dulu. Masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Helmi Salsabila. Terima kasih.